Ibu Eli. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana persiapannya ini Bu Eli PPL ya sekarang ya? Iya. Sedang. Kan Ibu Eli sebagai kepala sekolah plus mengikuti pendidikan guru penggerak plus melanjutkan S2. Apakah ada kendala-kendala yang Ibu Eli rasakan? Kalau kendala sudah pasti ada dalam setiap kegiatan kita, apapun itu pasti ada gitu kan. Tapi sejauh ini ya usaha bisa teratasi gitu, walaupun mungkin ya nggak maksimal gitu. Apa tuh Bu Eli yang tidak maksimal selama ini? Misalnya ya kalau pada saat ada waktu bersamaan gitu, ada tugas-tugas kuliah atau apa gitu, mengumpulkan tugas tuh hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban gitu, tapi nggak maksimal nih, memang benar-benar 100% totalitas ngerjain itu harus sesuai gitu ya, seperti itu, karena masih ada hal lain yang harus juga segera diselesaikan dan semuanya itu ada deadline-nya gitu. Yang utama ya yang jelas itu tadi, untuk menyelesaikan hanya sebagai penggugur kewajiban, seperti itu maksudnya Bu Ika. Penggugur kewajiban tapi bukan berarti sembarangan kan ya? Ya, bukan berarti sembarangan. Kita tetap mengikuti SOP-nya seperti itu. Tapi sebenarnya kan setiap individu tuh paham, bisa nih saya melakukan lebih dari itu gitu loh. Cuman karena ada beberapa kendala yang menyebabkan sebatas ini aja gitu. Kalau kita mau biasa-biasa aja gitu kan seperti yang lainnya, ya sebenarnya bisa gitu. Cuman kadang saya berpikir kalau saya bisa lebih dari itu kenapa enggak kayak gitu. Kalau saya bisa lebih bermanfaat kenapa enggak gitu. Jadi ya memang gitu, setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya gitu kan. Jadi ya kita ya jalani dengan apa yang sudah kita pilih gitu. Karena saya tuh berpemikirannya selama itu terjadi berarti itu sudah ada izin gitu. Dan sudah ada izin dari yang apa ya, yang berkuasa begitu, dan berarti saya bisa menjalani itu gitu. Sudah diberikan jalan kan? Iya, selama ada peluang, ada kesempatan ya kita manfaatkan gitu. Bu Eli sudah 3 bulan menjalani berbagai macam peran. Berarti sudah bisa juga dong untuk merefleksikan diri atas peran-peran yang sudah Ibu Eli jalani dengan segala lika-likunya. Ika juga yakin Bu Eli pasti juga udah punya jalan keluar, sudah punya jurus untuk bisa melalui peran-peran itu. Nah, rancangan jurusnya Bu Eli itu gimana Bu Eli? Ya kalau berdasarkan misalnya banyaknya kegiatan gitu ya, dalam waktu bersamaan seperti tugas atau segala macam, ya pasti skala prioritasnya yang mana dulu gitu yang harus diselesaikan gitu. Terus itu juga kebermanfaatannya bagaimana, maksudnya itu bermanfaat untuk yang jelas ya mengutamakan yang untuk umum gitu ya, untuk orang banyak gitu dibanding untuk diri pribadi gitu. Dari tugas atau dari kuliah saya, dari mungkin sebagai kepala sekolah, terus itu juga CGP, ini sebenarnya terintegrasi gitu, saling mendukung satu sama lainnya gitu. Itu memang bertujuan untuk ya meningkatkan kompetensi saya gitu kan, menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah gitu. Begitu juga dengan kuliah saya gitu kan, semuanya itu jadi dari sana sebenarnya saya mikirnya semua itu bisa gitu lakukan, dan sejauh ini
enjoy aja gitu, jalani. Mungkin kadang namanya manusia tuh suatu saat tuh kita ada pemikiran yang lagi, "Aduh kok sampai segininya ya, kok kayaknya ngoyo banget ya." Padahal kan, nggak gitu juga nggak apa-apa gitu, kadang muncul pemikiran seperti itu gitu. Tapi kalau melihat ya itu tadi kebermanfaatannya gitu kan, kalau sesuatu tuh dinilai dari, manfaat dan mudaratnya gitu. Kalau lebih banyak manfaatnya kenapa enggak, selama kita masih bisa melakukannya seperti itu. Lagian kita loh nggak, kalau untuk hal-hal yang positif seperti itu ya kita melihatnya hal positif yang di atasnya gitu. Kalau saya mungkin membandingkan dengan, yang apa ya, yang teman-teman yang, "Ah sudah sampai sini aja," gitu kan, nggak masalah, sudah kita sudah kerja, sudah ada penghasilan yang apa, keluarga bahagia gitu-gitu kan sudah. Tapi kalau ngeliat lagi, loh kalau dibandingkan dengan, Budayang loh pasti loh lebih banyak loh gini-gini, loh Budayang aja bisa gitu kan, kenapa? Jadi kita itu, targetnya itu yang namanya impian tuh ya yang harus lebih gitu dari apa yang sebenarnya saat ini sudah kita capai kan gitu. Itu Bu Ika. Ya benar, berarti benar-benar skala prioritas ya Bu Eli ya. Kemudian kebermanfaatan ya tadi atas segala hal yang sudah Ibu Eli rancang dan sudah Ibu Eli refleksikan untuk semua peran yang ada. Komitmen Ibu Eli ke depannya bagaimana Ibu Eli? Ya, yang jelas apa yang sudah kita pilih tadi ya, kita sudah tahu konsekuensinya, ya pasti kita berusaha untuk menyelesaikannya, seperti itu. Dukungan dari keluarga, terus itu teman-teman ya, rekan sejawat gitu. Terus itu juga kadang ya mungkin sedikit saya ini ya Bu Ika, mungkin Bu Ika juga sebagai seorang ibu gitu ya, istri gitu, kadang kita kok peran kita tuh di rumah kadang apa ya, semakin kecil gitu ya, karena banyaknya kesibukan kita yang dari luar gitu kan. Cuman ya itu, saya kan ada anak saya yang kecil tuh kan umur, berapa, 8 tahun ya, itu kelas 3 itu kadang dia, "Kenapa sih Ma kalau ada undangan ini rapat orang tua wali, pasti aja pas ada kegiatan lain gitu kan, nggak bisa," gitu-gitu. Jadi ya saya selalu berikan pengertian gitu kan, semua itu pilihan. Bahkan saya juga, minta pendapatnya. Jadi bagaimana menurut, menurut, Haura namanya, menurut Haura, apakah Mama ini harus, sudah aja nggak usah ngikuti kegiatan gini atau mundur aja gitu jadi kepala sekolah atau gini-gini. Terus, "Nggak usah, jangan, pengen lanjutin aja," begitu. Nah, berarti, ya setiap pilihan kita itu pasti ada itunya, bilangnya ada hal-hal yang memang akan terkalahkan gitu kan, gimana gitu. Jadi terus ya kadang dia juga, "Ya sudah nggak apa-apa, gini-gini, bisa aja kok nanti kalau itu." Nah, tapi suatu saat datang juga, lagi pertanyaan yang kayak gitu kan. Itu kadang anu Mbak Bu Ika, apa, bikin kita ya, apa ya, mikir ke belakang gitu kan. Tapi terus, ya itu tadi, sudah pilihan, bisa ini dijalani semuanya, toh pasti semua akan indah pada waktunya gitu kan. Iya, jadi, ke depannya ya itu tadi, dikerjakan semuanya sebisa mungkin gitu. Karena saya pun tidak menutup diri Bu Ika, ketika suatu saat saya menemukan masalah, kesulitan, hal-hal berkaitan dengan entah itu tugas-tugas CGP atau apa, saya bertanya kepada, teman-teman yang sudah punya pengalaman, yang jelas yang menurut saya bisa nih membantu saya memberikan masukan gitu. Jadi saya nanya untuk, menyelesaikan, tugas atau apa gitu-gitu. Jadi itu juga, jadi ini apa, satu jalan keluar gitu ya ketika saya mulai, "Aduh kok pusing banget ini gini-gini," gitu. Dan juga saya itu sebenarnya dari awal gitu kan, pilihan-pilihan ini tuh saya ingin memotivasi tuh teman-teman yang di apa ya, sekitaran kita yang pemikirannya masih, ya sudah gini aja nyaman gitu. Jadi saya, "Bisa kok," gitu, "saya aja bisa kok jalani ini," gitu-gitu kan. Untuk apa, untuk nyerah itu juga, saya nggak boleh nyerah, kalau saya nyerah bagaimana saya memberikan motivasi ke mereka gitu kan. Saya harus kuat, saya harus bisa gitu. Jadi, ya jalani aja gitu. Kuat kan, kuat.
Iya, apalagi kan teman-temannya kayak Bu Ika dan semuanya, oh semangat ya, jadi semangat dengan Fasil yang semangat, wes lebihnya lagi kita. Iya, betul. Kalau kendor-kendor sedikit ada loka. Kendor sedikit langsung ada rukol. Itu membangkitkan semangat itu. Oke, baik. Ibu Eli, apakah ada apakah ada hal yang mau diceritakan ke saya sore ini? Iya, apa ya, Bu Ika, hari ini belakangan ini itu saya merasa apa ya, lelah sekali gitu. Karena sama ya, banyaknya tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu. Jadi saya merasa sangat lelah gitu. Dan hampir ini juga sih, hampir eh, ya nggak sehat, iya, hampir down gitu. Tapi ya berusaha untuk bangkit gitu. Baik, iya Ibu Eli tampak kurang sehat, lelah dan jangan down dong. Iya. Baik, berarti kita akan membahas terkait kondisi mental dan manajemen diri Bu Eli mungkin berarti ya Bu Eli ya. Ya, boleh. Oke, baik. Iya, Ibu Eli lelahnya itu bagaimana tuh perasaan lelahnya Bu Eli? Lelah yang Ya, lelah, bagaimana? ya. Lelah fisik ya sudah pasti lelah fisik dan lelah pikiran yang pertama berkaitan dengan kegiatan saya gitu ya di kuliah mau PPL keluar daerah gitu. Saya berusaha nih menyelesaikan tugas-tugas di LMS gitu sehingga sampai jauh-jauh malam duduk mengerjakan menyelesaikan gitu karena saya yakin ketika saya di luar daerah saya nggak ada lagi waktu untuk menyelesaikan itu gitu kan jadi saya berusaha selesaikan sebelum saya ada kegiatan yang lainnya gitu jadi mungkin ketika melakukan uh, penyelesaian tugas itu mungkin saya kurang istirahat gitu ya tidur jam malam dan juga lupa waktu makan gitu jadi lewat nih gitu waktu makan sehingga sempat terserang flu gitu kan mungkin daya tahan tubuh menurun sempat terserang flu terus itu ya uh, tapi berusaha kuat nih jalani aja akhirnya selesai juga nih tugas uh, apa modul gitu ya mulai dari diri diselesaikan dan bisa juga melakukan kegiatan di luar daerah seperti itu ya. Alhamdulillah bisa terlewati walaupun sempat flu dan telat makan ya Bu Eli ya. Ya. Kira-kira Bu Eli bagaimana ketika Ibu Eli mendapatkan kondisi yang seperti itu lagi nanti apakah ada apakah ada yang bisa membantu Bu Eli untuk atau Iya, uh, gimana? iya. Uh, saya mungkin untuk tugas saya kan selain di pelatihan ini juga di kuliah juga di sekolah mungkin untuk yang di sekolah itu saya lebih banyak meminta bantuan kepada teman-teman di sekolah baik itu wakaf kurikulum terus tenaga TU atau operator dan gitu semua yang saya rasa tugas saya itu bisa saya alihkan ke mereka saya minta bantuan ke mereka tapi kalau yang tugas memang harus saya selesaikan sendiri ya mau nggak mau saya harus membagi waktu untuk bisa menyelesaikannya sendiri seperti itu bisa. Oke, berarti Bu Eli mencoba untuk memilah dan mendelegasikan ya Bu Eli ya. Iya. Oke. Bagaimana Ibu Eli untuk koordinasinya selama ini berjalan lancar atau bagaimana? Ya kalau di sekolah nih ya Bu Ika. Ya, Kalau di sekolah yang alhamdulillah berjalan lancar, teman-teman saya juga mendukung kegiatan saya ini, mereka juga tahu saya sedang kuliah gitu. Jadi bahkan mereka memberi ini apa menawarkan diri gitu Bu kalau memang ada yang
bisa dibantu gitu, bisa kami lakukan gitu, kami siap gitu. Jadi apabila ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, entah itu nanti berkaitan dengan dinas pendidikan atau apa, ada form atau apa yang harus diisi, mereka cepat aja seperti itu. Bahkan ini saat ini mereka lagi MPLS gitu kan, saya nggak ada itu, mereka sudah bisa gitu, mereka bisa sendiri melakukan kegiatan-kegiatan itu walaupun tanpa ada saya seperti itu. Karena memang saya dari awal itu untuk kegiatan di sekolah itu eh, apa ya, setiap satu kebijakan yang diambil, satu kegiatan yang akan dilakukan itu berdasarkan hasil musyawarah bersama begitu, bukan dari saya sendiri walaupun ini kepala sekolah yang punya keputusan, tapi tetap aja semua itu berdasarkan dari hasil urun rembuk mereka semua. Jadi mereka merasa ya memang kegiatan ini milik kita semua gitu. Jadi walaupun saya nggak ada gitu, semuanya tetap berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan bersama seperti itu. Oke, seberapa efektif Bu Eli dengan mendelegasikan dan memilah tadi itu? Sejauh ini mungkin yang sudah berjalan kalau apa ya, skala 1 sampai 10 itu mungkin sudah 8 gitu ya. Karena saya bisa katakan 8 karena memang eh, warga sekolah saya ketika yang ada di sekolah saya itu ya kerjasamanya sangat solid seperti itu. Apabila ada hal yang harus diselesaikan ya eh, rame-rame bareng-bareng gitu. Apa yang jadi masalah itu masalah bersama gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang walaupun mereka harus menambah waktu nih, bukannya di jam kerja dan di jam sekolah. Ini kita mau ada ini, ayo kita turun sore hari atau apa, mereka siap aja seperti itu. Berarti masih bisa terus dilanjutkan untuk berkolaborasi dan mendelegasi itu Bu Eli ya. Iya, iya Bu Isa. Dan memang harus begitu Bu Ika, karena saya selalu sampaikan kepada mereka tidak selamanya saya akan di situ gitu kan, satu saat pasti saya akan dimutasi kemana-mana, jadi mereka bisa jalan sendiri. Setuju, setuju, setuju. Oke, dan ya, terima kasih Bu Eli dan Bu Ika. Kita beri applause meriah dulu, Prof. Gus.